Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan hati para arif billah dengan cahaya makrifat-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama sufi selalu membuka perjalanan makrifat dengan pertanyaan yang menggetarkan jiwa. Siapakah aku sebenarnya di hadapan Allah? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab oleh akal, tetapi oleh hati yang sadar akan asal-usulnya. Sayyidina Ali karamallahu wajah berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Namun, siapakah diri kita? Kita sering mendefinisikan diri dengan nama, pekerjaan, status sosial, prestasi dunia. Padahal semua itu bukan diri yang hakiki, melainkan hanya identitas sementara yang akan ditinggalkan saat jasad memasuki tanah. Imam Al-Ghazali mengingatkan, manusia bukan tubuhnya. Tubuh hanyalah kendaraan, sedangkan manusia sejati adalah ruh yang mengenal Allah. Maka awal makrifat adalah kesadaran bahwa kita bukan sekadar daging. Kita bukan sekadar pikiran. Kita bukan sekadar nama dan penampilan. Kita adalah ruh yang datang dari Allah, dan suatu saat akan kembali kepadanya. Allah berfirman, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 156. Saudaraku, jika kita tidak mengenal diri sejati, bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan yang menciptakan diri itu? Karena itu perjalanan makrifat dimulai dari dalam, bukan dari luar. Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Allah yang begitu dekat denganmu. Saudaraku, setelah seseorang menyadari siapa dirinya, maka langkah berikutnya adalah mengenal hati, pusat pengenalan Allah. Rasulullah bersabda, dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh rusak. Ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hati adalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, hati seperti cermin, karatnya adalah dosa dan syahwat. Jika cermin hati tertutup, kesombongan, ria, cinta dunia, permusuhan, hawa nafsu, maka yang terpantul hanyalah ego, bukan Allah. Namun jika hati dibersihkan dengan taubat, zikir, mujahadah, keikhlasan, maka cahayanya akan tampak dalam diri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, jangan biarkan dalam hatimu sesuatu selain Allah. Karena hakikatnya, cahaya di dalam hati bukan milik kita. Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur, ayat 35. Saudaraku, jangan tanya mengapa hatimu gelap. Jika dunia yang kau masukkan ke dalamnya lebih banyak daripada zikir, maka mulai hari ini, bersihkanlah cermin itu, sebab siapa yang melihat Allah dalam hatinya, maka ia telah berjalan di jalan makrifat. Setelah hati bersih, manusia akan menyadari satu rahasia besar. Rahasia yang selalu ada bersamanya. Napasnya sendiri, yang setiap hembusannya membawa nama Allah. Nama Allah yang bernafas dalam dirimu. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap detik, manusia bernafas. Tanpa diminta, tanpa disadari, tanpa pernah berhenti, kecuali ketika ajal datang. Namun para ulama sufi menemukan sebuah rahasia besar yang jarang diketahui banyak orang. Napas manusia adalah zikir. Bahkan sebelum kita bisa berbicara, hati dan napas sudah menyebut namanya. Perhatikan baik-baik, ketika kita menarik napas, Hu. Ketika kita menghembuskan napas, Allahu. Inilah zikir Hu Allah, nama Allah yang menunjukkan zat yang maha gaib. Zat yang tidak bisa digambarkan, namun terasa dalam setiap hembusan kehidupan. Ibn Arabi rahimahullah berkata, seluruh ciptaan bertasbih kepada Allah. Bahkan napas manusia adalah tasbih yang tak terputus hingga ia kembali kepadanya. Maka siapapun di bumi ini, baik ia beriman atau tidak, taat atau maksiat, mereka semua hidup karena Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri mereka. Allah berfirman, aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Saudaraku, saat bayi lahir, apa yang pertama ia lakukan? Menarik napas, Hu. Saat manusia mati, apa yang terakhir ia tinggalkan? Membuang napas, Allah.
Hidup berawal dengan nama Allah, dan berakhir dengan nama Allah. Namun sayang, banyak manusia hidup tanpa menyadari kehadiran Allah di setiap napasnya. Padahal Rasulullah bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan tiang agama adalah salat. Dan para ahli makrifat menjelaskan, la ilaha illallah hidup dalam napas orang beriman. Jika demikian, mengapa kita tidak menghidupkan kesadaran itu? Mengapa hati dibiarkan lupa pada Rab yang selalu menyebut kita melalui napas? Syaikh Jalaluddin Rumi berkata, engkau berlari ke sana kemari mencari Tuhan, padahal ia mengalir dalam napasmu. Saudaraku, mulai detik ini, ketika engkau menarik napas, ingatlah, aku menerima kehidupan darinya. Ketika engkau menghembuskan napas, ucapkan dalam hati, aku serahkan segalanya kepada Mu, ya Allah. Jika engkau menjaga kesadaran ini, maka setiap tarikan napas menjadi ibadah. Setiap detik menjadi kedekatan. Dan hatimu akan terjaga dari kelalaian. Karena hakikatnya, selama engkau bernapas, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Justru kitalah yang sering meninggalkannya dalam kelalaian. Maka mari jaga napas ini dengan zikir sadar, agar hidup kita selalu berada dalam perlindungannya. Napas adalah zikir hu Allah yang tidak pernah terputus. Kesadaran napas, kesadaran selalu bersama Allah. Makrifat harus dimulai dari hal paling dekat dalam diri kita. Setelah menyadari zikir dalam napas, perjalanan semakin dalam, karena Allah tidak hanya dekat, ia lebih dekat dari urat lehermu. Disinilah hati akan menyaksikan kehadiran Allah di setiap detik kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah seseorang menyadari bahwa napasnya senantiasa menyebut nama Allah, maka ia akan sampai pada satu kesadaran tertinggi dalam perjalanan makrifat. Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari dirimu sendiri. Namun mengapa kedekatan ini tidak kita rasakan? Mengapa hati masih terasa gelap dan jauh dari Allah? Para sufi menjawab dengan satu kalimat, jarak antara engkau dan Allah adalah kelalaianmu. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati kita dipalingkan oleh dunia, ambisi yang tak pernah selesai, kekhawatiran akan rezeki, ketakutan pada manusia, perangai nafsu yang mendominasi. Kita terlalu fokus pada segala yang fana, hingga lupa pada yang kekal. Ibn Athaillah dalam Al-Hikam berkata, mengapa engkau merasa jauh dari Allah? Padahal engkau yang menutup dirimu darinya, dengan kecintaanmu pada dunia. Saudaraku, perhatikan saat engkau sedang sedih, atau ketika semua orang menjauh, ketika dunia tidak lagi memihak. Pada saat itu, siapa yang menguatkanmu? Siapa yang membuatmu tetap mampu berdiri? Siapa yang meneguhkan batinmu agar tidak hancur? Jawabannya adalah Allah. Dialah yang tidak pernah meninggalkanmu. Walau kita sering melupakannya, Allah tetap mengurus segala kebutuhan kita. Dia memberi napas tanpa kita meminta. Dia menjaga jantung tetap berdenyut. Dia memberi rezeki bahkan ketika kita lalai. Dia menutupi aib kita meski kita membangkang. Itulah bukti Allah tidak pernah jauh. Justru kedekatan Allah yang sering kita abaikan. Syaikh Ibnu bin Arabi berkata, engkau mencari Allah seakan-akan dia hilang, padahal dia selalu bersamamu. Yang hilang itu adalah kesadaranmu. Saudaraku, jika engkau ingin benar-benar mengenal Allah, maka dekatkanlah hatimu kepadanya. Caranya? Dengan zikir, dengan murakabah, merasa diawasi, dengan merenungi nikmatnya, dengan taubat setiap hari, dengan menyibukkan hati kepadanya. Karena Allah tidak butuh jarak untuk dekat. Sebaliknya, kita yang butuh kesadaran untuk merasa dekat. Maka bangunlah hubungan yang dalam dengannya. Bukan hanya saat musibah, tapi setiap waktu, hingga kita mampu mengatakan dalam hati, aku hidup dengan Mu. Aku kembali kepada Mu. Dan saat itu terjadi, maka kau telah melangkah ke dalam gerbang makrifatullah yang sejati. Inti pesan segmen 4. Allah sangat dekat, kedekatan hakiki. Yang membuat jauh adalah kelalaian hati. Makrifat dimulai dari kesadaran akan kebersamaan Allah setiap saat. Ketika seorang hamba merasakan kedekatan ini, hati akan mengalami penyaksian batin,
Di situ seseorang tidak hanya mengenal Allah dalam ilmu, tetapi menyaksikan Allah dengan mata hati. Segmen 5, siapa aku sebelum aku ada? Saudaraku yang dirahmati Allah, pertanyaan yang paling menggetarkan seluruh perjalanan makrifat bukanlah, siapa kita di hadapan manusia, atau, siapa kita dalam sejarah dunia. Melainkan, siapa aku, sebelum aku ada dalam dunia. Sebelum ada nama yang kau dengar, sebelum ada tubuh yang kau lihat, sebelum engkau disebut hamba, engkau adalah sesuatu yang rahasianya hanya Allah yang tahu. Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Al-Araf, 172. Sebelum daging melekat pada tulangmu, sebelum ruh ditiupkan pada janin, kau pernah berdiri di hadapan Allah. Kau menjawab dengan sangat jelas, benar, engkau Tuhan kami. Maka ketahuilah, engkau tidak sedang mencari Tuhan. Engkau hanya sedang mengingat Tuhan yang sudah dulu engkau kenal. Wali Sufi besar, Syaikh Ibn Arabi berkata, awal perjalanan ruhani bukan menemukan, tetapi mengingat apa yang telah diketahui sebelum dilahirkan. Karena itu, setiap rindu pada Allah, setiap air mata dalam doa, setiap gemetar saat sujud, bukanlah keresahan baru, tetapi bisikan kenangan lama, yang ingin kembali kepada asalnya. Wali tua berkisah, di malam syahdu itu, sang wali tua memandang muridnya yang masih diliputi keraguan. Kau tahu siapa dirimu? Tanya sang wali. Murid itu menggeleng. Ia hanya mengenal dirinya sebagai manusia biasa, rapuh, berdosa, penuh kelemahan. Sang wali tersenyum. Dari matanya terpancar cahaya lembut yang menenangkan dada siapa saja yang menatapnya. Engkau adalah rahasia Allah yang pernah bersaksi di hadapannya, ujar sang wali. Jika engkau lupa pada dirimu, engkau akan lupa pada Tuhanmu. Murid itu terdiam. Dadanya bergetar. Seakan alam semesta berhenti mendengar percakapan dua insan ini. Ketahuilah, lanjut sang wali. Selama engkau merasa hidup ini kosong dan tidak mengerti tujuan, itu tanda hatimu sedang mencari sesuatu yang hilang. Apa yang hilang itu, guru? Suara murid hampir tak terdengar. Sang wali membisikkan jawaban. Engkau kehilangan dirimu sendiri. Bukan identitas dunia, bukan nama, jabatan, atau riwayat, melainkan aku yang pernah menyaksikan Allah. Sebelum dunia tercipta untukmu. Saat kau terlena oleh dunia, ketika engkau terlalu sibuk dengan dunia, engkau menjadi lupa bahwa engkau adalah makhluk langit, yang hanya sedang singgah sementara. Engkau bukan berasal dari bumi, bumi hanya tempat tubuhmu. Asalmu adalah alam ruh, tempat engkau dulu mengenal Allah, dengan pengenalan paling murni. Maka tak heran, ketika engkau kembali mengingat Tuhan, hatimu menjadi sangat damai, ruhmu merasa pulang, karena pengenalan itu bukan baru. Ia adalah ingatan purba yang terhapus oleh kelahiran. Lalu ditulis kembali melalui ibadah, zikir, tadabbur, air mata, dan rindu kepadanya. Narasi penutup segmen. Saudaraku, jika kau merasa jauh darinya, itu bukan karena Allah menjauh, tetapi karena tirai dunia menutupi jendela ruhmu. Buka kembali tirai itu, ingat sumpahmu di hari azali, bahwa engkau pernah berkata, engkau adalah Tuhanku. Itulah permulaan makrifat. Mengenal siapa diri, sebelum diri itu ada dalam dunia. Segmen 6, cermin tersembunyi dalam diri, cahaya yang memantulkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketahuilah bahwa dalam dirimu ada cermin. Namun cermin ini berbeda dengan cermin dunia yang hanya memantulkan wajahmu. Cermin ini memantulkan Tuhan. Allah tidak bisa diserap oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan, tidak bisa dijangkau oleh akal, namun ruh emu dapat menjadi tempat pantulan cahayanya. Allah berfirman, maka aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Quran Surat Al-Hijr 29. Perhatikan ayat ini. Bukan ruh dunia, bukan ruh malaikat, ruhnya, cahaya ilahi itu menjadi inti keberadaanmu. Namun, mengapa banyak manusia tidak merasakan cahaya itu? Mengapa hati terasa gelap, beku, jauh dari Allah? Karena cerminnya berdebu.
Debu itu adalah kesombongan, cinta dunia, dendam, syahwat, kelalaian, takabur amal, ria, dan ujub. Semakin tebal debu itu, semakin hilang pantulan cahaya Tuhan dalam dirimu. Wali tua berkisah, "Mengapa aku sulit melihat Allah dalam hidupku?" Tanya sang murid dengan mata berkaca-kaca. Sang wali mengangkat segenggam tanah. Ia tiupkan debu itu hingga berterbangan di udara malam. "Jika cermin hatimu tertutup debu," ujarnya, "kau hanya akan melihat dunia, dan terasa dunia itulah segala-galanya." "Lalu bagaimana aku membersihkannya?" Murid bertanya lagi. Sang wali meletakkan telapak tangannya di dada murid itu. "Dengan zikir," katanya. "Dengan tunduk kepadanya. Dengan air mata yang menyesal dan rindu. Dengan sujud yang tak meminta apapun kecuali Dia." Murid itu menunduk. Di dalam dirinya mulai terasa sesuatu bergetar. Sebuah cahaya kecil, hangat, dan begitu familiar. Sang wali tersenyum lembut. "Cahaya itu sudah ada sejak engkau bersaksi di hari azali. Ia hanya sedang menunggu untuk mengkilap kembali." Saat cahaya itu bersinar, ketika cermin hatimu bersih, engkau tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan, melainkan sebagai jalan pulang. Engkau tidak memandang manusia, melainkan tangan Allah yang bergerak dalam setiap kejadian. Engkau tidak lagi meminta dunia tunduk padamu, melainkan dirimu tunduk pada Allah. Itulah makna dari sabda Rasulullah. Barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Karena saat engkau mengenal hakikat dirimu, engkau mengenal cahaya yang memantul di dalamnya. Jangan sibukkan hidupmu dengan memperindah wajah di cermin dunia, sementara cermin hatimu penuh debu. Sebab pada hari ketika tubuh ditinggalkan, cahaya itu sajalah yang akan bicara untukmu. Dan pada hari itu, yang bersinar terang akan dikembalikan kepada cahayanya. Segmen 7, hijab-hijab yang menutup ruang pandang ruhani. Saudaraku yang dikasihi Allah, ketika engkau merasa sulit mendekat kepadanya, itu bukan karena Allah menjauh, namun karena ada hijab yang menutupi pandangan ruhanimu. Hijab itu bukan kain, bukan tembok, melainkan tabir batin yang menghalangi hatimu menyaksikan Tuhan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki 70.000 hijab dari cahaya dan kegelapan. Jika hijab itu dibuka, niscaya sinar wajahnya akan membakar segala sesuatu yang terlihat olehnya." Hadis riwayat Muslim. Cahaya Allah terlalu agung, terlalu murni, maka setiap hamba diuji dengan hijab yang harus disingkap satu persatu. Melalui iman, zikir, dan rindu kepadanya. Hijab nafsu. Saat dunia menjadi tujuan utama, engkau sibuk mengejar yang fana, hingga lupa kepada yang kekal. Hijab ego, aku. Saat engkau merasa sudah cukup dengan amalmu, engkau tidak lagi melihat Allah, karena engkau hanya melihat dirimu sendiri. Hijab syubhat dan kelalaian. Hati yang lalai tidak bisa memantulkan cahaya, seperti cermin yang tertutup kain hitam. Ketahuilah, hijab yang paling tebal adalah aku. Selama engkau mengatakan, "Aku bisa, aku hebat, aku mahir," maka engkau belum mengenal siapa yang sebenarnya memberi kemampuan itu. Wali tua berkisah, dalam keheningan malam, sang murid menangis. Ia merasa jalan menuju Allah masih jauh. Ia takut tak pernah sampai. Sang wali memeluk pundaknya perlahan. "Jangan sedih. Sesungguhnya hijab yang Allah berikan adalah bentuk kasih sayangnya." Murid menatap dengan heran. Bagaimana bisa hijab menjadi kasih sayang? Sang wali menjawab lembut, "Andai cahaya Allah tersingkap seluruhnya pada dirimu yang belum siap, engkau akan hancur oleh cintanya." Murid terdiam. Dadanya bergetar. Sang wali menambahkan, "Hijab bukan tanda engkau dijauhi, melainkan tanda engkau sedang disiapkan." Air mata murid jatuh lagi, tapi kini terasa hangat. Bukan putus asa, melainkan harapan bahwa Allah masih memperhatikannya. Perjalanan menyingkap hijab. Hijab akan mulai tipis ketika engkau mengosongkan hati dari selain Allah, menundukkan ego dalam sujud, membiarkan zikir mengalir dalam napas, memurnikan cinta dari kepentingan dunia, menangis karena rindu, bukan karena kecewa. Pada saat itu,
Hati akan mulai melihat bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata ruh. Itulah awal kasyaf, awal penyaksian hati. Engkau akan mulai merasakan tangan Allah dalam setiap takdir, mendengar cahayanya dalam keheningan, dan melihat kehadirannya di balik segala sesuatu. Saudaraku, jangan takut pada hijab yang menutup pandanganmu. Takutlah jika engkau tidak lagi berusaha untuk menyingkapnya. Karena setiap hijab yang tersingkap adalah satu langkah lebih dekat kepada pemandangan terindah dalam seluruh wujud, yaitu Allah. Segmen 8, cahaya yang menuntun pulang. Ketika hati mulai melihat, saudaraku yang dirahmati Allah, ketika hijab mulai menipis, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sebuah cahaya yang muncul dari dalam hatimu sendiri. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang membuat segala hal tampak lebih jelas. Kau mulai paham makna cobaan. Kau merasakan bahwa Allah dekat. Kau melihat takdir dengan lapang. Kau tidak lagi gentar oleh dunia. Kau mulai menemukan dirimu kembali. Inilah cahaya hidayah. Inilah lampu ruhani yang menuntunmu pulang. Allah Ta'ala berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahayanya bagaikan sebuah pelita. Al-Quran Surah An-Nur 35. Cahaya Allah ini bukan menerangi ruang, tetapi menerangi batin manusia. Wali tua berkisah, pada malam yang hening, murid itu kembali mendekat kepada gurunya. Guru, aku mulai merasakan sesuatu. Ujarnya, dengan suara bergetar. Apa yang kau rasakan? Sang wali bertanya lembut. Aku merasa, seolah ada cahaya kecil yang terus memanggilku untuk pulang. Kata murid itu sambil memegang dadanya. Sang wali tersenyum haru. Itulah panggilan asalmu, itulah cahaya yang dulu menyaksikan Allah. Ketika engkau berkata, Bala'a, di hari azali. Murid itu meneteskan air mata. Bukan kesedihan, tapi kelegaan. Seakan perjalanan yang ia cari bertahun-tahun sebenarnya sedang menunggunya di dalam diri sendiri. Jika cahaya itu semakin terang, kata sang wali, engkau akan melihat dunia bukan dengan mata, melainkan dengan hati yang dibimbing Allah. Tanda-tanda hati mulai melihat. Ketika cahaya itu bekerja, engkau akan merasakan. Satu, gelap hidup terasa punya makna. Musibah bukan kutukan, melainkan undangan dari Allah. 2, kesendirian menjadi nikmat. Sebab engkau sadar bahwa Allah tak pernah meninggalkan. 3, hidup tidak lagi tentang kepemilikan, melainkan tentang kembali pulang dengan hati yang suci. 4, setiap makhluk tampak seperti ayat-ayat Tuhan. Bahkan angin, daun, dan hujan menjadi kalam bagi yang mengerti. Saat hati mulai melihat, maka setiap detik menjadi zikir. Dan ketika cahaya itu mulai menuntun pulang, kegelapan dunia tidak lagi menakutkan. Sebab engkau tahu jalanmu, menuju Dia yang menjadi awal dan akhir segala sesuatu. Saudaraku, jika engkau sekarang sedang merasakan cahaya itu, jangan kau abaikan. Jangan kau matikan dengan lalai. Ikuti ia, rawat ia dengan zikir. Sebab itu adalah tali kasih yang Allah lemparkan kepadamu, agar engkau menemukan jalan pulang. Karena sejatinya, rumahmu adalah dekat dengannya. Dan tidak ada yang lebih indah di dunia selain perjalanan menuju pelukan Tuhan. Segmen 9, bahaya kebanggaan ruhani, ketika cahaya bisa menipu. Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, ketika cahaya mulai muncul dalam hati, disitulah bahaya terbesar mengintai. Bukan bahaya dari setan yang menyeru kepada maksiat, tetapi bahaya dari ego yang menyamar sebagai cahaya. Ingatlah, iblis itu ahli ibadah selama 6.000 tahun. Ia pernah tinggal bersama para malaikat. Namun ia terjatuh bukan karena kekurangan ibadah, melainkan karena kesombongan. Itulah penyakit ruhani yang paling ganas. Ketika seseorang merasa lebih dekat kepada Allah daripada orang lain. Ketika ia mulai memandang rendah hamba-hamba Allah yang lain. Ketika ia merasa amalnya sudah cukup, bahkan hebat. Itulah saat cahaya berubah menjadi gelap. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Wali tua berkisah. Murid itu kembali kepada sang wali dengan dada berbunga-bunga.
Guru, katanya, aku kini sering menangis dalam tahajud. Aku bisa merasakan kehadiran Allah begitu dekat. Aku yakin aku lebih mulia dari diriku yang dulu, bahkan dari sebagian orang yang lalai di luar sana. Sang wali memejamkan mata sejenak. Seolah kalimat sang murid baru saja menusuk hatinya. Kemudian ia berkata pelan, berhati-hatilah, wahai anakku, boleh jadi engkau merasa dekat dengan Allah, padahal engkau sedang menjauh. Murid itu tertegun. Air mukanya pucat. Apa maksudmu, guru? Sang wali meletakkan tangannya di dada murid itu. Ketika engkau berkata, aku lebih baik, disitulah engkau menjadi serupa dengan iblis. Murid terdiam. Kata-kata itu menyambar seperti petir dalam batinnya. Jalan ini, lanjut sang wali, bukan tentang siapa yang paling banyak ibadah, melainkan siapa yang paling runtuh egonya di hadapan Allah. Karena ketika engkau merasa menjadi ahli makrifat, maka saat itu juga engkau sudah tersesat dari makrifat. Bahaya cahaya yang menipu. Cahaya ruhani sejati membuat hamba semakin rendah hati. Semakin ia dekat kepada Allah, semakin ia merasa dirinya hampir tidak ada. Ciri-ciri cahaya yang menipu. Ibadah membawa rasa bangga, bukan tunduk. Dakwah menuntut penghormatan, bukan kerendahan hati. Zikir menjadi pameran, bukan penyembuhan. Ilmu untuk meninggikan diri, bukan memuliakan Allah. Semakin seseorang merasa dirinya ada, maka sebenarnya ia semakin jauh dari Allah. Karena Allah hanya memilih tempat tinggal di dalam hati yang kosong dari selainnya. Saudaraku, jangan biarkan dirimu terperosok pada godaan terbesar ahli ibadah. Bangga dengan ibadah itu sendiri. Berjalanlah di atas bumi dengan merunduk. Sujudlah dengan hati yang hancur, agar Allah memperbaiki dan mengangkatmu. Tanpa engkau harus mengatakan, aku sudah tinggi. Ingatlah, semakin terang cahaya dalam hatimu, semakin jelas pula bahwa diri ini tidak punya apa-apa selain Allah yang menghidupkannya. Segmen 10. Apa yang terjadi ketika hati benar-benar kosong dari selain Allah? Saudaraku yang mencari Allah, di dalam perjalanan ruhani, ada satu keadaan yang menjadi puncak dari seluruh rindu manusia, yaitu ketika hati benar-benar kosong dari selain Allah. Kosong bukan berarti tanpa cinta, namun cinta itu hanya satu arah, menuju Dia yang Maha Menghidupkan. Pada keadaan ini, kehadiran Allah terasa lebih nyata daripada dunia yang dapat disentuh. Rasulullah bersabda, ada segolongan manusia yang bukan nabi, bukan syuhada, tetapi para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta ini bukan karena rupa atau dunia, melainkan karena Allah lah satu-satunya isi hati mereka. Wali tua berkisah. Sang murid duduk bersimpuh di hadapan gurunya. Air wajahnya terlihat tenang, berbeda dari sebelumnya. Seakan badai dalam dirinya telah reda. Ia akhirnya bertanya dengan suara lirih. Guru, apa yang terjadi jika hati seseorang benar-benar bersih dan kosong dari selain Allah? Sang wali memandang langit malam yang bertabur bintang. Ketika hatimu kosong dari selainnya, ujarnya, maka Allah sendiri yang akan mengisinya. Murid itu mengerutkan kening. Bagaimana aku tahu bahwa hatiku sudah seperti itu? Sang wali menatapnya. Tatapannya seperti menembus jauh ke dalam jiwa. Ketika engkau tidak lagi ingin memiliki, tetapi hanya ingin dimiliki oleh Allah. Ketika dunia datang dan engkau tidak sombong. Ketika dunia pergi dan engkau tidak kecewa. Ketika doa bukan lagi permintaan, tetapi perjumpaan. Ketika ibadah bukan lagi kewajiban, tetapi kecintaan. Saat itulah engkau mulai masuk ke dalam kekosongan paling penuh. Rahasia tingkat makrifat. Pada keadaan ini, terjadi 3 hal besar. 1. Segala ketakutan lenyap. Karena engkau sadar, takdir sepenuhnya berada di tangannya. 2. Segala kesedihan luruh. Karena engkau tahu, tak ada kepergian tanpa Allah menemani. 3. Segala cinta dunia menyusut. Karena engkau melihat, semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Pada titik itu, hamba tidak lagi merasa ada.
Yang ada hanya Allah. Yang berkehendak hanya Allah. Yang menggerakkan segala sesuatu hanyalah Allah. Saudaraku, jika Allah sudah menjadi satu-satunya isi hatimu, maka engkau telah mencapai makna tertinggi dari kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada yang layak dihadirkan dalam hati selain Allah. Dan saat Allah memilih hatimu sebagai tempat tinggal, langkahmu menjadi ibadah, diam-mu menjadi zikir, napasmu menjadi doa, dan hidupmu sendiri menjadi jalan pulang.